Halo, salam jumpa di Kabar Kuburan. Kali ini saya berada di Komplek Gedung Olahraga Gembira Kebumen, yang letaknya itu dekat dengan stasiun kereta api Kebumen. Karena ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Ceritanya adalah bangunan yang ada sejak zaman Belanda. Zaman Belanda dulu ini adalah tempat untuk menyimpan trem lori tebu yang pabriknya ada di rumah sakit daerah Prembun. Jadi penyimpanan trem itu di area sini. Jadi di sini itu dekat dengan rel kereta api. Jadi ini memang jalurnya adalah jalur rel kereta api ada di sini untuk trem. Nah, sejak kemerdekaan gedung ini tentu saja banyak yang tidak terpakai, dan sejarah yang menyedihkan adalah pada saat gedung ini digunakan untuk menahan para kiai yang masuk dalam organisasi AOI, Angkatan Umat Islam, yang pusatnya di Somelangu, dan para kiai yang dulu bergerak menjadi laskar pasukan AOI dalam Kles Belanda itu menahan serangan Belanda. Jadi melakukan penghadangan setelah kemerdekaan, setelah selesai perang. Jadi setelah selesai perang itu AOI sebagian jadi tentara dan sebagian yang tidak memiliki ijazah. Dalam sejarahnya itu dikabarkan memberontak, ya, dikabarkan itu memberontak, dicap sebagai pemberontak, lalu ditangkapi pengurus-pengurus AOI yang sampai di tingkat ranting itu ditahan. Maka penahanannya itu cerita yang saya dengar dari ayah saya sendiri. Ini di gedung ini, ya, gedung ini sebelum menjadi gedung olahraga dulu adalah gedung film Gembira Theater tahun 70-an sampai era tahun 90-an. Itulah ini menjadi gedung bioskop Gembira. Setelah dunia perbioskopan hilang, setelah dunia perbioskopan hilang, inilah kemudian sempat mangkrak beberapa lama ini suasana gedung Gembira dan lingkungannya sangat ramai, sangat meriah. Dan ada cerita yang saya dengar langsung dari orang yang mengalami ini. Jadi Pangeran Sigit pernah mengalami peristiwa yang menakutkan kayak hantu. Seperti apa, Mas Sigit? Ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu saya kegiatan olahraga di sini. Nah, di belakang itu ada kamar mandi kecil. Nah, waktu itu memang lampu itu suram ya. Nah, ketika saya kencing itu berdiri dan tanpa berdoa, tanpa apapun, karena memang saya lebih sekali habis olahraga. Nah, pada saat itu saya pikir itu teman saya jahil, pegang kaki saya itu. Saya benar-benar merasa demi Tuhan, saya tidak ada rekayasa atau sandiwara, saya menyatakan apa yang saya alami pada waktu itu. Kaki saya dipegang. Nah, ketika saya nengok belakang, saya panggil teman saya, ternyata bukan teman saya. Nah, itulah cerita mistis yang saya alami di Gedung Gembira 2 tahun yang lalu. Itu Ki. Ya, jadi yang bisa saya simpulkan itu adalah pada saat orang mau ke kamar kecil, mau kencing, itu ada doanya. Iya. Nah, kita juga sudah diajarkan, Bang. Betul, ya betul. Iya. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa itu saya yakin leluhur mengingatkan agar kita dimanapun harus menjunjung adab tata krama. Iya. Betul ya? Iya, betul. Ya, itulah pelajaran yang mungkin bisa diambil, karena di sini pernah ada para kiai
yang karena kesalahpahaman politik itu ditahan. Padahal para kiai itu berjuang dengan membawa nama Angkatan Umat Islam melawan Belanda dulu, tetapi ada kesalahpahaman politik, sempat ditahan dan ada peristiwa AOI dicap sebagai pemberontak. Nah, di tempat inilah AOI itu sempat ditahan, para kiai ditahan di sini, dan Eyang Parman tadi sudah bisa menangkap di WC yang tempat Mas Sigit kencing dengan berdiri itu, auranya seperti apa? Yang waktu di WC yang untuk kencing Sigit itu kelihatannya, wah, auranya tinggi sekali. Kelihatannya sampai saya merinding juga. Emang ada sosok yang menunggu. Ya, itu sosok yang negatif, aura negatif atau positif itu? Jelasnya itu ya aura positif bagi saya. Iya. Cuma hanya mengingatkan, Iya. suruh berdoa. Iya. Hanya suruh berdoa. Kalau mau Iya. kencing berdoa dulu. Betul. Lebih baik sambil duduk. Iya. Jangan Jongkok kencing ya. berdiri. Iya, jangan kencing berdiri. Iya. Karena pepatah mengatakan kalau guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Ya kan, pepatahnya iya. itu. Jadi apapun di balik kegembiraan gedung ini, di tengah hiruk pikuk ada kereta lewat, ada segala sesuatunya, orang bergembira di sini. Tersimpan cerita-cerita yang kalau kita salah memahami membuat kita itu pilu. Saya jadi punya istilah pesan untuk semua yang nonton di sini ya, bahwasanya semua tempat manapun lah itu pasti ada makhluk Allah, makhluk Tuhan. Makanya ya tadi seperti Aki bilang, bahwasanya kita perlu ada toto kromo, semua itu ada. Makanya itulah ketika kita berada di suatu tempat, gunakanlah toto kromo itu, bahwasanya semua tempat itu ada penunggu. Dan ingat, namun jangan pernah takut akan tentang hantu, bahwasanya hantu itu tidak akan membunuhmu, tapi ingat, hantu itu dapat mematikanmu ketika kamu mempunyai rasa ketakutan yang berlebihan. Nah, begitulah sekiranya kilas pesan saya untuk teman-teman, karena itu yang pernah saya alami sendiri. Terima kasih, Ki. Mantap. Jadi itulah yang harus kita ambil pelajarannya, adalah di balik kegembiraan kita tetap harus ingat. Karena kabar kuburan senantiasa akan mengingatkan kepada semuanya, kita itu tetap harus ingat, dari tanah akan kembali ke tanah. Jadi walaupun saya berada di depan gedung gembira, tetap saja saya ingat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kabar kuburan sore ini. Terima kasih telah menonton dan ikuti terus cerita-cerita dongeng-dongeng dari kabar kuburan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.